karimah. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiarkan Islam mulai dengan dasar iman dan pembinaan akhlakul karimah. Sebelum Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul, terlebih dahulu pribadi Rasulullah diasuh dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurnanya, sebagaimana sabda beliau, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mengasuh dan mendidikku, maka disempurnakanlah pendidikanku. Dan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Kemudian baru beliau menyatakan misi dan tujuan diangkatnya beliau sebagai utusan Allah dan dengan sabdanya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil mengubah kultur kehidupan dan peradaban umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dari dunia sampai akhirat. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang sangat menonjol yang dimilikinya yaitu akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia, bersopan santun, jujur, ikhlas, adil, benar, tegas dan berwibawa, disegani oleh kawan maupun lawan. Dengan akhlakul karimah, beliau dapat menjatuhkan pedang musuh yang terhunus dan dapat pula mengalahkan dan menghancurkan hati kaum kafir Quraisy. Di tengah bangsa Arab dan seluruh dunia pada masa itu sedang terbenam dalam lumpur jahiliyah, kerusakan moral, akhlak, di mana manusia sudah tidak saling menghormati dan tidak mengindahkan etika, susila, dan kezaliman, keserakahan merajalela. Kemungkaran dan kemaksiatan menjadi primadona. Diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa ajaran Islam guna mengubah kultur dan peradaban manusia yang tengah sedemikian rusaknya. Selama hampir 23 tahun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang menegakkan ajaran Islam dengan keberhasilan yang gilang gemilang. Rahasia kemenangannya itu bukan dengan pedang dan tentara yang banyak, tetapi dengan akhlakul karimah. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, dalam sejarah pemimpin-pemimpin dunia yang pernah berkuasa, baik dahulu maupun sekarang, banyak sudah menemui kehancuran dan kegagalan karena akhlakul karimah atau budi pekerti tidak lagi diindahkan dan dijadikan dasar kepemimpinan mereka. Suatu bangsa atau negara akan hancur bila tidak lagi mengindahkan nilai akhlakul karimah, nilai-nilai moral dan nilai-nilai susila dalam masyarakat dan kepemimpinannya. Moral atau akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa adalah tali hidupnya masyarakat atau bangsa itu. Bila moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa bobrok, tungguhlah saat-saat kehancuran masyarakat atau bangsa itu. Dengan terselubung modernisasi masyarakat dan bangsa, kita perlu waspadai dan berhati-hati karena banyak di balik kedok modernisasi dan yang menyelusup ke dalam koridor sosial, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya, terdapat bom waktu untuk menghancurkan moral dan akhlak masyarakat dan bangsa kita, terutama generasi muda kita yang labil dan mudah disusupi oleh suatu gerakan modernisasi dalam segala bidang yang pada akhirnya akan meruntuhkan dan menghancurkan masyarakat dan bangsa kita sendiri. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, kini kita bangsa Indonesia sedang membangun dalam segala bidang
dan sudah kewajiban kita umat Islam untuk turut menyukseskannya. Pembangunan yang dimaksud bukan hanya pembangunan di bidang ekonomi, politik dan bentuk fisik lainnya, tetapi juga pembangunan di bidang moral spiritual, membangun masyarakat kita yang mempunyai perilaku budi pekerti yang baik. Dan ini bukan saja menyangkut diri masyarakat, tetapi juga membangun budi pekerti yang baik bagi pemimpin-pemimpin bangsa. Demikian pentingnya peranan budi pekerti yang harus dimiliki masyarakat dan pemimpin bangsa kita, karena hal tersebutlah yang menjadi dasar utama dalam rangka menghadapi kehidupan dan penghidupan kita bermasyarakat bernegara. Namun semua itu dapat terwujud bila kita semua tanpa kecuali konsekuen mengamalkan dan melaksanakan semua perintah-perintah ajaran Islam. Bukankah perintah-perintah ibadah dalam Islam hampir semuanya bertujuan untuk membina akhlakul karimah? Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan wa ahsanu khuluqa." Sesempurna iman orang mukmin ialah yang paling baik budi pekertinya. Salat yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam, selain suatu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengandung pendidikan, pengajaran dan peningkatan akhlak. Salat sebagai tiang agama mendidik seseorang untuk berlaku disiplin dengan waktu, mendidik ketabahan dan kesabaran, serta mendidik untuk tidak menyakiti hati orang lain, dan juga menghindarkan dari berbuat kejahatan dan kemungkaran. Salat bukan hanya sekedar memenuhi rukun-rukunnya saja, tetapi mempunyai pengertian yang sangat dalam tentang hakikat salat yang dikerjakan dengan jiwa khusyuk, serta menyadari bahwa salat itu bertujuan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kejahatan dan kemungkaran. Puasa sebagai rukun Islam yang ketiga mengandung pengertian yang dalam untuk membentuk karakter dan menjadi sabar, tabah, jujur, dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Suatu pendidikan akhlak dan moral yang tiada taranya. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan-godaan hidup sering membuat orang menjadi lupa daratan, lupa dengan sumpah jabatan yang pernah diucapkannya, malah lupa dengan diri sendiri, saking kuatnya godaan-godaan datang. Namun dengan pelaksanaan ibadah puasa yang benar dan konsekuen, insya Allah semua godaan-godaan yang menyesatkan tersebut dapat dihindari. Indikasi kesuksesan puasa seorang yang paling menyolok adalah kesabaran, kekuatan tekad dan ketaatan kepada Allah sebagai wujud takwa. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, bukan hanya sekedar mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat, tetapi mengandung pendidikan kasih sayang sesama yang tidak punya apa-apa, menumbuh kembangkan rasa kepedulian sosial kepada saudara-saudara seagama yang lagi menderita. Dengan ibadah zakat diharapkan banyak muncul tokoh-tokoh sosiawan dan para dermawan dari kalangan umat Islam untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan ibadah zakat bagi seorang muzaki berarti telah menghilangkan sikap tamak, kikir, egois di mata manusia sekitarnya, dan balasan untuk muzaki adanya rasa gembira akan menerima pahala yang berlipat ganda karena telah menginvestasikan hartanya untuk akhirat serta akan diterima taubatnya. Sedangkan untuk si mustahak, dengan adanya ibadah zakat menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat tinggi sifat-sifat kebersamaan untuk kasih sayang, saling tolong menolong, dan bukti ukhuwah Islamiyah yang nyata dalam meringankan beban saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk hidayah kepada kita semua dan kita dilancarkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini, dan pada saatnya kita semua
diwafatkan dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu